Semua datang dari Tuhan dan kami boleh tangkap dan kami boleh simpan firman ini, kami boleh bertumbuh dalam firman ini. Terima kasih Tuhan. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Sebenarnya saya berdiri di sini pun berdiri, Pak. Ada senior untuk Pak Edi sudah tidak ada di tempat. Ada senior. Jadi sebenarnya ada pertanyaan buat Pak Edi, cuma belum ada di sini. Pertama kali kita bicara berdiri di sini adalah sebuah panggilan. Ketika kata panggilan itu kalau dipanggil Rina gitu kan sudah biasa ya, iya gitu. Tapi kalau Tuhan memanggil Rina, wah wis, iya Tuhan gitu. Cuma bisa bicara I surrender. Ada satu pertanyaan tentang panggilan. Ketika tadi saya menerima cuma selembar, tapi terimanya itu dredegnya minta ampun. Saya lihat ada satu gelar yang seharusnya tidak digelar di situ, Pak. Ada PDM Rusati Fridarina. Kenapa harus ada di depan, Pak Edi? Gelar PDM-nya itu, Pak. Kalimat PDM pendeta kenapa harus di depan? Saya berpikir begini. Firman yang disampaikan hambanya Pak Edi bahwa seorang gembala itu harus jadi teladan. Makanya kalimat gelar pendeta itu harus ada di depan, begitu ya, harus ada di depan. Itu luar biasa, harus menjadi teladan, seperti sebuah cermin yang terpantul, orang bisa melihat. Pakai baju kita harus bener gitu ya, ini gitu, orang ini ngomong ya, mimpinya bagus tidak apa-apa gitu ya. Kalau sudah pakai baju tak buka sih, pendeta ini bukan gitu ya, serba salah. Pakai sepatu roto cincin itu roto cincin gitu ya, misalnya tiba kepiye ngono kuwi bang, serba salah. Jadi ada sebuah teladan yang harus disikapi, harus ada teladan yang harus diberikan kepada banyak orang. Mengutip kalimat John Maxwell, dia katakan ini, leadership is talking about influence. Bahwa kepemimpinan itu berbicara tentang pengaruh, sebuah keteladanan, pengaruh. Dan itu tidak gampang memberikan pengaruh yang baik atau buruk. Itu depend on me gitu ya. Semuanya tergantung dari seorang pemimpin. Itu luar biasa. Kenapa gelar PDM? Pendeta muda ya Pak? Saya paling muda. Jadi agak senior saya minta maaf. Saya agak salut dan agak ngedek kalau di depan senior gitu. Karena gelarnya PDT ya Pak. PDT itu pendeta terkenal. Oh enggak ya Pak ya, pendeta senior. Ini senior saya yang saya harus banyak belajar dari beliau. Ketika belajar tentang panggilan, tadi di psikopedi tentang 4 kuadran karakter: sanguin, pragmatis, melankolik, dan kolerik. Saya termasuk orang yang ekstrovert Pak. Agak sedikit kolerik sanguin, terbaca ya Pak Edi. Terbaca ke arah situ, kolerik sanguin. Jadi ketika Tuhan memanggil, suatu saat pas waktu KKR saya habis menikah, saya KKR di gereja, saya jadi WL. Turun karena beliaunya harus saya berikan tempat untuk berkhotbah, saya duduk di belakang dengan suaminya. Saya kan mantan anyar, jadi saya duduk sama suami saya. Bunga dari jauh, itu siapa itu? Yang tadi WL siapa itu? Lupa, Bunga bilang gitu. Oh itu Bu Rina, anaknya Pak Rabon. Oh iya, kenapa duduk sama laki-laki itu? Kenapa gitu? Nggak tahu kalau itu mantan anyar gitu ya. Terus, oh iya, itu anaknya Pak Rabon. Oh iya. Terus beliau sampaikan, ini pertama kali beliau sampaikan profetik. Dia harus terima panggilan, harus sekolah Alkitab gitu. Saya selingkuh sama suami saya. Boleh enggak yang gitu ya? Yang beb, boleh enggak? Terserah. Puji Tuhan dari awal pernikahan suami sudah mendukung penuh untuk pelayanan. Silakan. Akhirnya bergumul harus mencari sekolah-sekolah yang kira-kira dekat di mana. Mau ke Semarang, suami takut kalau saya naik motor sampai Semarang hari itu bahaya. Sudah saya tunggu waktunya. Ketika anak saya yang Sally baru SD kelas 1, panggilan itu mengikuti ternyata. Setiap kali saya bicara, curahku. Firman Tuhan katakan, ini aku utuslah
aku. Tapi saya bilang begini, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ini aku utuslah dia, abot Tuhan jadi gembala. Karena saya kan anak gembala gitu ya. Aku adalah anak gembala, selalu gemuk tak pernah kurus. Makanya kalau saya bilang gini, bukan ya saya bugemuk, saya bilang gitu. Bukan ya saya bugemuk, saya anak gembala. Jadi apa manis pahitnya penggembalaan bapak saya itu tahu persis gitu. Jadi kayak mau jadi gembala itu abot ya Gusti. Jangan saya ini aku utuslah dia gitu. Ini aku utus bapak terus gitu. Jangan saya. Pertama kali Bunga sampaikan itu, saya cuma merenung. Belum saya ambil itu sikap. Dan dasar saya dengan sanguin kolerik seperti ini, saya tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 10 tanda Tuhan kasih ke saya, beberapa orang untuk sampaikan pernyataan yang sama, baru saya ngomong, Bumoy Tuhan pakai untuk sampaikan. Setelah berhenti dari Bumoy, ketemu dengan jemaat yang waktu itu jemaat yang sudah sepuh. Beliau sakit di puskesmas. Saya nengok dengan suami saya. Salah seorang ibu ini dipakai Tuhan luar biasa. Kalau penyembahannya itu sudah nari-nari, sudah apa untuk Tuhan bebas. Ketika saya menjenguk beliau, dia sampaikan pernyataan yang kedua. Bu Rina, dia itu mau meninggal. Sakit yang terakhir itu mau meninggal. Bu Rina, Bu Rina kalau rakani sebatal genteni bapak. Tuhan sungguh Tuhan. Saya bilang, ojo meneh, saya bilang gitu. Ternyata tidak berhenti di 2. Kemudian pas waktu ada True Life di Kudus, rumah kami menampung berapa orang untuk tidur di rumah kami. Ada salah seorang hamba Tuhan dari Sungai Burung. Pertama kali itu saya lihat, dan setelah itu saya tidak pernah lihat lagi Bapak Pendeta itu. Pendeta KPI di Sungai Burung, Bapak yang sangat kenal di Kalimantan. Tiba-tiba dia duduk dekat dengan saya. Dia bicara begini, dari ketiga anak Bapak, dari beberapa jemaat yang saya lihat, Tuhan sampaikan ke saya, Mbak Rina yang mau dipakai untuk meneruskan Bapak. Tuhan ketemu Tuhan, ojo meneh, ojo meneh. Dan itu terus berlangsung. Tiba-tiba itu sekali dan tidak ketemu lagi. Suatu saat saya pergi ketemu Sinta, milih-milih baju, saya gendong Celia masih bayi. Tiba-tiba ada seorang ibu, tante-tante datang ke saya. Non, ini anaknya yang keberapa? Cukup 2 saja. Enggak bisa. Anakku bakalin 3. Ojo ngono to tante. Jangan kasih doa seperti itu loro wis capek kok. Enggak bisa. Tuhan ngomong 3. Terus saya tanya-tanya orang, itu siapa itu? Oh itu tante ini, itu berdoa di Surabaya. Saya bilang gitu. Dia juga sampaikan hal yang sama. Tuhan ojo meneh gitu ya. Ojo 10. Berhenti ke 4. Dan ternyata langsung sampai 10 orang sampaikan, sampai Bapak bicara begini. Itu sudah sangat lama. Bapak itu meminta sudah ada berkali-kali roh Tuhan saya. Seperti firman Tuhan, ketika kamu masih muda kamu memakai ikat pinggangmu sendiri, ketika kamu sudah tua kau dipakaikan ikat pinggang orang lain. Nah itu ketika Bapak meminta, kau sih ngendek ke Bapakku. Jangan Pak, saya tidak siap. Ya kan masuk diplomatis. Enggak Pak, saya tidak siap, masih ada yang lain, masih ada kakak saya, masih ada pekerja yang ini dan ini. Enggak. Ketika saya dibantu pelayanan di CKI, malahan Pak Edi ketemu di situ, saya foto bareng dengan Pak Edi, sepertinya pakai baju yang sama Pak. Itu saya ketemu dengan Pak Edi di malahan juga pelayanan beberapa jemaat juga meminta kalau bisa Mbak pelayanan di sini. Dan di situ Bapak ketika gereja mulai agak goncang, Bapak bilang gini, gue misalkan balik ke gerejamu gitu. Saya tetap di gereja, cuma Bapak minta untuk penggembalaan di gereja. Ketika itu belum selesai sampai di situ, ketika saya sekolah, Tuhan kalau memang ini panggilan, Tuhan kasih saya bisa sekolah teologi 3 syarat. Aku kaget memberikan penawaran kalau Tuhan. Terus pokoknya kaget syarat saya. Nah ini yang syarat yang saat saya sekolah saya bilang surrender. Karena apa? 3 syarat saya bilang ini. Kalau Tuhan kasih sekolah, saya mengajukan 3 syarat. Syarat pertama, biayanya murah pol Tuhan. Saya bisa pakai kocek sendiri. Tuhan kenapa?
spot dosen yang mengajar. Saya bilang ijo loro, ijo loro, tanda yang seharusnya saya minta. Tanda yang kedua saya minta begini, jadwal kuliah saya tidak bentrok dengan jadwal saya antar jemput anak sekolah dan keluarga. Ketika pertemuan yang pertama, dosennya wakil Purek ya, Pak Pembantu Rektor bilang begini, kita tawar-menawar saja, kira-kira mau kuliahnya mulai jam berapa? Gitu ya. Akhirnya sepakat jam 2 siang. Saya ngitung, ya setuju gitu ya, karena yang gede waktu itu masih SD, saya terus antar jemput jam 12, molor-molornya setengah 1, saya bawa mereka pulang, saya cepet-cepetan langsung kebut kayak koboi buanter gitu sampai Melongo, itu 1 jam. Kalau saya sudah ngantuk, saya cari jalan-jalan tikus biar gak ngantuk. Itu sudah 2 dikenapi Tuhan. Yang ketiga, pelayanan saya tidak bentrok dengan jam sekolah saya. Itu tiga-tiganya Tuhan genapi semua. Lah di terakhir mau wisuda, biaya wisuda dan biaya skripsi segini. Loh Tuhan, aku harus mengeluarkan kocek sendiri dan murah. Ini segini loh Tuhan. Tiba-tiba ada seseorang yang sering konsultasi gitu ya, curhat dengan saya di pertobatan baru. Dia tanya begini, kegiatannya Mbak Rina ini apa sih Mbak? Saya lagi sekolah. Ini baru cerita saja. Ini terakhir saya mau wisuda, mau ujian skripsi, ya lagi bergumul lah untuk biaya ke sana. Tiba-tiba dia kirim senilai persis dengan jumlah uang yang harus saya butuhkan. Dan setelah itu orangnya tidak memberkati lagi, stop lagi untuk pergumulan saya yang itu. Tuhan, semua digenapi Tuhan. Berarti Tuhan itu memanggil saya dong. Saya bilang gitu, 10 tanda orang sudah Tuhan genapi, 3 penawaran sudah saya genapi. Lah, kakek nawar sama Tuhan. Akhirnya Tuhan ngomong, 1 permintaanku, gitu ya, kayak lampu Aladin gitu ya. 1 permintaanku, terima panggilanku. Nah itu saya langsung, wah ini Tuhan berat dan harus saya kerjakan. Akhirnya saya cuma bicara, I surrender all. I surrender. Saya menyerah sama Tuhan. Loh, mau sekolah saja itu ada satu tante bilang, "Nok sini Nok, duduk sama tante sini." Kenapa tante? Aku lu gemuk. Sekolah itu bukunya siji Alkitab, sekolahmu pirang tahun? Bilang gitu, rotok judes gitu ya. Sekolahmu pirang tahun? Buku siji itu Alkitab, Pak, sekolah bertahun-tahun. Ya kalau cepet 4 tahun doakan ya tante. Ayo, sekolahmu kono kok 4 tahun. Bukunya semono siji tok. Loh, tante nggak tahu. Setelah lulus sih saya belajar terus sampai mati ya tante, saya bilang gitu. Jadi belajar tentang Injil itu terus sampai seumur hidup, sampai Tuhan memanggil kita. Itu tentang panggilan. Jadi ketika tadi juga Pak Edi sampaikan tentang Paulus, bagaimana Bapak boleh memberikan generasi itu berikutnya ke saya. Seperti juga Paulus Gamaliel ke Paulus ke Timotius. Jadi Timotius melihat Paulus itu seperti mentor dan guru. Timotius muda. Seperti itulah saya menganggap saya Timotius yang masih muda. Saya masih punya mentor, saya harus masih punya guru yang senior-senior yang harus mengajar saya lebih jauh. Saya akan berbicara tentang Paulus, Pak. Kalau saya bicara khotbah tentang gembala karena domba-domba, saya untuk pekiwo dengan Pak Edi. Eksegesanya lebih kuat Pak, tafsirnya lebih kuat Pak. Jadi saya ambil di Roma 15. Tadi kan beruntun ya, 1515. Kalau saya Roma 15 ayat 16 sampai 17. Paulus memang Paulus tuh pinter. Paulus itu mungkin kalau boleh saya gambarkan, mungkin Paulus sekarang tuh botaknya depan belakang. Kalau botaknya depan itu kan dia kategori orang pinter. Wah dia pinter itu botak depan. Kalau botak belakang tipe pemikir. Kalau botaknya dari depan sampai belakang, dia pikir dia pinter Pak. Padahal botak semua karena usia. Jadi saya pikir Paulus itu mungkin botaknya merata gitu karena pinter Paulus. Dia sangat detail mengajarkan. Roma 15 ayat 16 sampai 17 ada
Saya tidak panjang kali lebar. Saya akan sedikit berbicara dalam khotbah perdana saya hari ini. Roma 15 ayat 16 sampai 17, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Roma 15, 16 dan 17 nyambung. Saya niru guru saya di depan ini pas gitu ya, 1515. Saya Roma 15, 16, 17 gitu ya. Enak gitu. Nah, jadi berbicara tentang hal ini di ayat 16 tadi disinggung tentang mahkota. Memang ada 5 mahkota. Saya pernah share ini di grup gereja CKL Sademayong tanggal 9 September, mungkin bisa dibuka. Saya pernah kirim tautan tentang mahkota. Ada 5 mahkota. Mahkota kebenaran, bahwa orang itu yang akan terus jadi saksi sampai Tuhan datang itu akan dapat mahkota kebenaran. Jadi kalau setiap kita itu terus mencari Tuhan, setia menanti Tuhan, kedatangan Tuhan sampai Tuhan datang, itu mahkota kebenaran. Mahkota abadi adalah mahkota yang diberikan pada orang yang terus bertanding dalam iman, bertanding terus sampai jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ada mahkota abadi. Mahkota kemegahan, yaitu bermegah karena kebaikan Tuhan, bersaksi terus, menjadi senangi bersaksi terus, memenangkan banyak jiwa. Itu mahkota kemegahan. Mahkota kemuliaan adalah bagi gembala-gembala. Tadi disinggung Pak Edi, mahkota kemuliaan. Yang terakhir mahkota lupa saya yang satunya berapa, mahkota untuk kehidupan, mahkota kehidupan bagi yang mati martir. Bagi yang mati martir itu ada mahkota kehidupan yang berjuang demi Injil. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, karena di situ di dalam Injil adalah kebenaran. Ketika ayat yang ke-16 ini, bahwa ketika kita melayani itu sebuah kehormatan. Saya selalu dipesankan kepada dosen-dosen saya, kalau kamu melayani itu sebuah kehormatan. Kamu terima kehormatan. Terima kehormatan kalau kamu melayani. Wah, kita bisa bicara kembali sama kembali aku. Terima kasih buat kehormatan ini, saya belum melayani Tuhan. Itu kehormatan. Pelayanan adalah kehormatan. Kejar, dan saya belajar untuk mengejar ini mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan. Di ayat yang ke-17 ini yang penting. Ketika Bapak bicara, Rin, kamu nanti gantikan Bapak. Satu yang saya pegang, saya ambil prinsip ini dari awal sampai sekarang, dan mungkin sampai akhir, dan saya berharap sampai akhir. Prinsip saya begini, simple. Asal Tuhan ada bersamaku, itu cukup buatku. Tadi Pak Edi singgung, ketika Tuhan panggil tuh, He equip you, gitu ya. Tuhan akan perlengkapinmu. Dan saya percaya ketika saya bicara, aku masih muda Tuhan, aku belum ngerti apa-apa, aku masih harus banyak belajar. Ketika tadi diteguhkan Pak Edi, He will equip you, gitu ya. Dia akan memperlengkapi saya. Dan itu yang saya mau. Kalau Tuhan ada bersamaku. Di ayat yang ke-17, di terjemahan lain di PIMK bahasa Indonesia masa kini, jadi karena saya sudah bersatu dengan Kristus Yesus, maka saya boleh merasa bangga atas pekerjaan saya bagi Allah. Ada kebanggaan, bermegah. Bermegah itu membesarkan pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan saat ini. Kalau saya bagikan firman Tuhan, saya boleh bermegah, banyak jiwa boleh dimenangkan. Ketika boleh patah, putus asa gitu ya, boleh dibangkitkan semangatnya. Ketika orang putus asa, ketika orang dalam pergumulan, saya bagikan firman, orang boleh dimenangkan. Saya boleh bermegah karena Tuhan ada bersama dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu yang saya mau. Jadi ini yang penting. Jadi karena saya sudah bersatu dengan Kristus Yesus, maka saya boleh merasa bangga, ada kemegahan. Bermegah, saya bermegah karena Tuhan ada bersama saya. Ini yang penting. Karena saya sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Ini yang penting. Ini yang sangat penting. Saya sampai begini, Tuhan, ini pertama kali waktu ada jemaat yang meninggal dunia kemarin, saya kan bingung nih,
Pak, Bapak ada di Bandungan mau tidak mau, ya gue tau sing melaksanakan. Waduh Pak, saya bilang, wah ini pertama kali saya tidak bisa lepas dari teks gitu Pak. Pertama kali saya cuma ngomong, Tuhan jangan tinggalkan saya, kalau Kau ada bersamaku itu cukup buatku. Itu yang selalu saya kerjakan sampai saat ini. Karena saya harus bersatu dengan Tuhan, bangga atas pekerjaan pelayanan karena Tuhan sebagai gembala agung kita. Satu, dalam aplikasi firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, yang pertama bahwa saya mau kejar mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan sampai Tuhan memanggil. Ini tanggung jawab saya, dan ini juga bagian dari bagi kita semua. Mahkota kebenaran, kejar itu yang setia sampai akhir. Mahkota kebenaran, mahkota kemegahan, bersaksilah, tuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ini jadi bagian kita juga. Yang kedua, asal Tuhan ada bersamamu itu cukup. Bahwa yang ketiga, supaya saya bisa bertanggung jawab buat setiap kita juga, yang gembala dan penatua bertanggung jawab atas amanat agung Tuhan. Jadilah saksi murid dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemarin Bapak sudah bilang, ini sudah ditapis kan mesti baptis loh. Itu saya harus belajar dulu Pak sama mentor dan senior dulu. Karena menjalankan sakramen itu kan it is the first time gitu Pak. Ini pertama kali buat saya. Yang kemarin untuk sakramen perjamuan kudus sudah saya kerjakan. Untuk sakramen yang baptisan saya belum ke sana. Jadi saya hanya butuh dukungan dari penatua juga, seperti Harun dan Hur yang menopang dan saling mengingatkan. Karena gembala juga manusia, pendeta juga manusia. Jadi kalau gelar PDT, PDM, PDP apapun di depan itu menjadi teladan, dan itu sangat menjadi bukan beban tapi menjadikan cambuk buat bagaimana harus belajar lebih lagi dengan Guru Agung Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan kita boleh diberkati Tuhan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Hamba sampaikan kebenaran firman ini, Hamba sampaikan kesaksian hidup Hamba tentang Tuhan memanggil Hamba ini. Semua karena perkenanan Tuhan, bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Sebab hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah Tuhan yang hidup di dalamku. Dan aku mau Tuhan selalu ada bersamaku, dan itu cukup buatku. Biarlah Hamba-Mu memampukan, Tuhan mampukan Hamba-Mu ini untuk boleh mengemban amanat agung Tuhan, untuk menjadi saksi dan boleh membaptis banyak orang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa hari ini, Tuhan cukup baik atas kami, di dalam nama Yesus. Amin.